Oke, shalom. Diulang lagi ya. Jadi prinsipnya beginilah, dan saya nggak ini lagi. Jadi ada 7 malaikat agung yang kemarin minggu lalu itu datang. Jadi malaikat Mikael, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Yehudiel, Barasiel. Malaikat Mikael itu malaikat perang. Gabriel itu malaikat yang untuk menyatakan pesan Allah. Rafael itu adalah malaikatnya kesembuhan. Uriel malaikat kebijaksanaan. Kemarin Sabtu kita doakan untuk kalian bisa terima malaikat Uriel dan kalian mendapatkannya. Malaikat Sealtiel itu adalah malaikat berkat. Yang minggu lalu kamu yang didoakan itu yang mendapatkannya. Kan ini malaikat berkat itu ada foto-fotonya. Yang malaikat Sealtiel ini membawa cawan dan satu lagi benda yang bentuknya panjang gitu ya. Itu kalau kemarin dilihat itu secara alam roh itu berbentuk seperti berlian mengkilat. Nah, itu yang diberikan kepada kita untuk malaikat berkat ini yang akan nanti lah saya panjang. Yang satu lagi Barasiel. Barasielnya saya nggak tahu. Ini malaikat apa? Saya nggak tahu, saya nggak cari tahu juga soalnya. Nah, malaikat-malaikat ini adalah setelah saya mempelajari semua ini panjang sebetulnya, panjang. Dan saya nggak mungkin bisa membahas ini semua. Jadi malaikat itu ternyata itu adalah alatnya Tuhan. Medianya Tuhan ketika Allah mau berhubungan dengan manusia, salah satu berfungsinya adalah berhubungan dengan manusia itu dia pakai malaikat. Nah Allah itu juga memakai malaikat itu sebagai media untuk menyatakan kuasanya. Jadi kalau kita semakin ngerti, ternyata ini ada malaikat. Kalau kita minta. Ya. Itu ada malaikat itu yang bisa kita suruh. Ya, malaikat itu pembantu kita. Jongosnya kita secara kasarnya. Karena dialah yang harus kita suruh untuk dia melakukannya. Makanya kemarin saya katakan itu malaikat Yehudiel adalah malaikat penjaga. Sudahkah kalian berdoa untuk anak-anak kalian supaya diberikan malaikat penjaga? Tidak semua orang atau orang Kristen itu mempunyai malaikat penjaga. Tidak semua. Oh tapi ada firmannya. Ya, justru firmannya itu yang menyatakan ada malaikat penjaga. Pertanyaannya adalah hidup kita sama Tuhan. Benar atau enggak? Kedua, pernah kita doain anak kita? Kalau enggak pernah ya sudah enggak ada. Saya mendoakan anak saya seperti ya minggu lalu saya katakan ketika saya mendoakan anak saya. Itu ternyata Tuhan kirimkan 2 malaikat. Yang waktu terakhir itu saya doain ketika ketemuan di Korea. Saya doain mereka dan mereka mempunyai 2 malaikat perang, 2 malaikat penjaga. Terus 1 malaikat kerub. Terus satu lagi adalah malaikat berkat. Itu diberikan kepada mereka. Ya karena saya nggak ada di sana, yang saya lakukan adalah mendoakan itu dan ternyata Tuhan kirim. Jadi Allah memproteksi anak saya melalui malaikat. Nah ini yang banyak orang yang tidak mengerti fungsi malaikat dan mereka tidak peduli akan malaikat. Bahkan buat apa gue butuh. Nah jadi gini, ini saya kasih cerita. Ini saya yakin gini. Kita pernah doakan orang namanya Pak Teli, dia pasti tahu. Karena dia dengar saya ngomong sama dia, dengerin Pak. Jadi waktu 2 minggu yang lalu lah, dia datang, dia minta didoain. Dia ini kita kenal sudah banyak bertahun-tahun yang lalu. Nah dia pernah diserang sama ya dukun atau setan gitu ya. Jadi karena ini hal-hal roh ya yang tidak bisa terlihat. Jadi ketika kita doain itu yang rasa sakit itu hilang. Gitu loh. Itu membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan, itu membuktikan memang ada hal-hal yang jahat. Nah,
Karena dia itu percaya sama saya, percaya sama Agus, dia minta urapan. Plus minta malaikat perang. Jadi pernah sekali datang ke saya, ke rumah saya, karena kantornya dekat. Saya doain, saya tumpangin tangan, saya kasih urapan, saya kasih yang namanya malaikat. Menambah urapan, nambah kuasa. Saya enggak pelit. Setiap orang yang datang itu aja saya udah bersyukur. Orang itu ternyata percaya sama saya. Jadi saya transfer sekuat dia. Bukan yang saya. Apapun yang saya punya saya transfer. Karena bagi saya ketika seorang mau didoakan berarti orang itu percaya sama saya. Jadi saya akan berikan apa yang saya punya. Atau dia minta apa saya bisa berikan. Tidak ada namanya saya batasin. Nah akhirnya yang saya dengar dia itu bisa mengikat jin. Berapa deh yang bisa diikat? 6 ya. Saya lupa ingat dah. Dia pernah ngomong. Waktu itu dia minta kamu cek. Tahu nggak? Ada bekas ex Mahanaim. Pemimpin. Ngikat kuntilanaknya nggak bisa. Ngikat kuntilanak yang levelnya rendah. Nggak mampu. Ini orang luar Mahanaim. Yang saya kasih urapan, dia bisa ngikat. Dan bisa hancurin. Di luar Mahanaim. Belum pernah datang ke gereja ini. Tapi bisa. Kenapa? Kuasa. Yang ketika saya transferkan. Dia punya keyakinan, dia bisa lakukan. Cuman kemarin masalahnya yang dia ini lebih tinggi. Jadi dia minta tambahan. Nah ketika saya lagi ngobrol. Itu 5 hari. Saya kan dapat mengerti ini kan Senin, Sabtu 2 minggu yang lalu. Masih fresh. Jadi saya cerita. Apalagi ketika saya lagi sama istri saya. Apa yang terlihat di alam roh. Masalah malaikat berkat saya cerita. Itu membuat dia tertarik. Saya mau Pak. Ya wis saya kasih. Yang saya maksud saya akan doakan biar Tuhan yang ngasih dah. Saya bilang yang urusan itu urusan Tuhan bukan urusan saya. Yang prinsipnya adalah Tuhan yang punya. Tapi ini karena kita saling percaya satu sama lain saya berikan. Singkat cerita dia minta berapa puluh malaikat berkat dapat. Nah saya kemarin dengar dari si Agus. Ini. Jadi dia pasti dengar nih si Feli ini. Dia itu setelah ngerti dapat malaikat berkat, dia kirim malaikat, dia suruh malaikat berkatnya. Cariin ruko yang murah, yang orang butuh uang. Itu pagi dia bilang, Pak Agus bilang pagi. Sorenya langsung ada info dari seorang agent yang sudah lama gak pernah call sama dia kasih tahu. Ini ada orang yang mau jual BU. Harganya 2 M. Dia mau jual itu murah karena range harganya itu 2,5 sampai 3 M. Oke. Singkat cerita deal. Yang saya katakan begini. Kalau kita nyuruh malaikat, kita nggak perlu capek-capek. Kalau capek-capek gini, buka rumah123.com, buka yang website ya, apa tuh namanya tuh, bukan Roma ya, rumah123.com. Ada apa aplikasi yang lain deh ya, website yang lain yang mengenai jual rumah dijual gitu ya. Cari dulu di BSD siapa yang butuh duit. Gue mesti tahu range harganya berapa. Itu namanya kita bekerja keras mendapatkannya. Kalau kita pakai cara kerjanya Tuhan, malaikat cari. Contoh ada satu yang dulu pernah, karena kan nih di YouTube juga banyak orang yang belum pernah dengar. Ingat yang saya bilang ada sales mobil dari orang yang pernah di sini.
Dia ke gereja dulu. Tapi dia seharusnya pameran mobil, dia harus ke. Tapi dia atur waktunya, pokoknya gue mesti ke gereja dulu. Jadi setelah selesai gereja dia barulah ke pameran. Nah ketika dia baru duduk, cuman hanya berapa menit datanglah orang ke dia. Pak, saya mau nanya dong mobil ini. Oh ya silakan. Akhirnya dijelasin bla bla bla. Akhirnya SPK. Jadi temennya nanya, lu gila ya, lu baru datang berapa menit, baru 5 menit lu datang udah buka SPK. Gua dari pagi ngerocos. Gua tawarin sana sini, sama sekali satu pun gak ada yang mau. Lu baru datang, lu langsung dapat. Itu cara kerjanya Tuhan. Nah, cuma kan tidak semua orang tuh percaya. Nah, ada dasar firman-Nya. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Saya cerita itu masalah, maksudnya gini. Dua contoh itu orang lain. Saya sempat nanya Tuhan ketika mulai nanya begini, Tuhan, saya yakin ini saya pernah, berarti ini saya pernah lakuin. Tapi saya gak mau bahas sekarang, itu nanti. Kejadian 3 17 sampai 19. 3 17 sampai 19. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon. Ini Tuhan ngomong sama si Adam ya. Yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan senang, dengan mudah, berpeluh keringetan, bersusah payah, engkau akan mencari makananmu. Adam ketika melakukan dosa, kutuk turun ke Adam. Hai kaum laki-laki, engkau akan kerja keras. Engkau akan ambil waktumu, banyak waktumu. Engkau akan bisa meninggalkan keluargamu. Engkau bisa meninggalkan gerejamu. Engkau bisa meninggalkan kesehatanmu. Engkau bisa meninggalkan ibadahmu. Hanya cari uang. Itu kutuk. Jadi ada orang yang berusaha bekerja keras. Karena kutuknya, karena dia adalah masih berpikir, gua adalah orang terkutuk. Gua harus bekerja keras. Loh tapi kan gimana dong? Kan namanya manusia kan harus kerja keras. Begini. Dua tipe. Mempercayai harus bekerja keras. Berpeluh. Itu adalah putusanmu. Tidak masalah. Menolak apa yang saya katakan, itu kan pilihan. Tapi ada cara yang lain. Yang kedua. Ulangan 8. Ayat 17 dan 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Jadi Tuhan ini ngomong kepada si orang Israel. Lu jangan ngomong bahwa kekuatanku, kuasaanku, aku bisa dapat kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Kau ingat kepada Tuhan Allahmu. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dialah yang kasih kemampuan membuat engkau kaya. Dengan masuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkan pada sumpah kepada nenek moyang sampai sekarang. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi Tuhan ngomong kepada Israel, jangan berpikir lu yang bikin, lu bisa kaya. Nah, Tuhan yang katakan begini.
Pertanyaan saya gini, banyak orang menolak masalah kekayaan. Kenapa kalau kekayaan itu salah tapi Tuhan kasih kekuatan? Banyak hamba Tuhan yang menolak masalah kekayaan. Untuk bicara kekayaan itu mereka tidak berani menyatakan, bahkan menutupi. Jangan kaya, jangan kaya. Kalau memang kekayaan itu salah dan dosa, kenapa Tuhan kasih? Gua kasih lu kemampuan. Gua kasih lu kekuatan untuk kaya. Kalau memang itu salah, kenapa Tuhan kasih? Di sini orang Israel diperkaya sama Tuhan. Dan Tuhan ngomong, bukan pakai kekuatanmu, kekuatanku. Tuhan ingin katakan begini. Aduh, berasa lapar saya. Tadi makan bubur doang. Ya. Jadi gini. Tuhan kasih tahu si orang Israel. Semua gara-gara kekuatanku. Maksudnya kekuatan apa? Memperoleh kekayaan. Bagaimana caranya? Jadi gini, ini kejadian ketika bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Jadi ketika mereka ke Mesir, ke tanah Kanaan, Tuhan katakan bukan karena lu mampu, lu bisa masuk ke tanah Kanaan. Tapi aku kasih selama perjalanan, engkau merebut, aku kasih kekuatan. Siapa kekuatan Tuhan? Apa caranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan untuk memperoleh kekayaan? Caranya gini. Sebelumnya buktinya dulu deh ya. Yosua 24, 12 sampai 14. Maksud Tuhan tuh apa sih yang ngomong begini? Yosua 24 ayat 12 sampai 14. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu. Bukan karena si Israelnya punya pedang, punya kehebatan, dan bukan oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh dengan susah payah, dengan kerja keras, tanpa bersusah-susah. Firman yang ngomong loh, bukannya saya loh. Mau kerja keras, sok silakan. Mau berusaha dengan ngelakuin ini, ngelakuin itu, sok silakan. Ninggalin Tuhan, ninggalin keluarga, sok silakan. Kamu berada di dalam kutuk. Jadi orang yang masih dibawa dalam kutuknya Tuhan. Nah, negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kamu tanami, enggak loh. Tidak kamu tanami, kamu yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, ini yang Tuhan mau. Gue kasih lu kemampuan, semuanya enak. Cuman gue minta dari lu, takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Makanya 5 aspek hidup kita. Pertama apa? Tuhan. Kedua, keluarga. Ketiga, kesehatan. 4, pekerjaan. Kelima, uang. Uang terakhir. Tuhan ingin lu yang utama sama gue. Semuanya gue beresin. Gue kasih lu kemampuan. Apa? Malaikat. Orang Israel semuanya itu enak. Rumah gak perlu dibangun. Tanaman gak perlu dibangun. Dia masuk tanah Kanaan. Gue yang kasih. Tapi aku minta. Takut sama aku. Beribadah kepadaku. Itu yang Tuhan minta. Number 1 is Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan kita ngorbanin gereja, kita ngorbanin pelayanan, ngorbanin keluarga. Karena depan gua ini duit, gua mesti ngelakuin ini, ngelakuin itu. Itu orang terkutuk.
Keputusan kita masing-masing. Karena firman tidak pernah dipaksakan. Kemudian Yosua 10. Ini caranya Tuhan. Luar biasa. Yosua 10 ayat 11. Yosua 10 ayat 10 sampai 11. Dan siapa yang ngacauin? Gak fair gak? Unfair gak? Gak fair loh. Yang namanya perang antara Israel dengan orang Kanaan. Tuhan, ini orang Israel, ini Kanaan. Yang Kanaan dikacauin. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka di dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet-horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda. Sedang mereka melarikan diri, ini lagi ngalihin diri nih di depan orang Israel dan baru di lereng Bet-horon. Jadi pas ada di lereng, maka Tuhan ngelemparin dari apa? Batu-batu gede dari langit. Jadi musuhnya pas di lereng, mungkin lagi nanjak. Lereng kan apa kayak semacam jurang lah anggap gitu ya. Bukit gitu ya. Ada batu. Secara manusia ini nggak fair. Tetapi Tuhan yang punya. So what? Kalau Tuhan mau kasih kamu, ya, yang tawaran apa namanya orderan. Ini satu orang udah setengah mati. Dia berusaha supaya bisa dapat orderan. Kamu datang, tiba-tiba kamu yang terima. Yang satu bilang, yang saya bilang yang tadi, yang orang ini, gua dong ngomong udah banyak berbusa. Gua berusaha. Lu baru 5 menit lu dapat. Kalau Tuhan mau bekerja, nggak peduli orang. Walaupun ini orang, sales ini bersusah payah. Nawarin. Tapi satu ketika dia adalah anak Allah. Ketika dia mementingkan Tuhan dibandingkan kerjaannya. Tuhan lihat. Orang datang, malaikat kasih tahu, lu kasih dia. Jangan kasih ke sono, lu kasih dia. Oh tapi dia berbusa, nggak peduli. Ini anakku. Kalau hidup kita mementingkan Tuhan, Tuhan akan bela kita. Oke. Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit. Sampai ke Azeka. Sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu lebih banyak. Jadi Tuhan ngomong gini. Jangan berkata engkau kemampuanmu. Tapi aku. Maka dikatakan nih. Lebih banyak yang dibunuh. Tuhan pelemparin batu itu. Bayangin tiba-tiba nongol dari awan. Tiba-tiba ada batu gede. Ini dari mana? Gitu loh. Ini dari mana? Itu kan sebuah hal yang luar biasa. Tiba-tiba membunuh mereka gitu loh. Dan orang Israel pun ngelihat. Gila kok kenapa bisa hujan batu begini. Dan orang yang mati melebihi daripada si Israel bunuh mereka. Sehingga ini yang Tuhan katakan gini. Semua raja ini dengan mereka dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab apa? Yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Yang berperang untuk memberkati kita. Bukan diri kita. Tuhan yang siapin buat kita. Amin. Nah. Gini. Tahu nggak? Saya coba ini. Kenapa bangsa Israel? Apakah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, kan bangsa Israel tuh dikasih emas, perak, baju-baju bagus, kain-kain bagus dari orang Mesir kan? Kenapa kok bisa? Kan mereka tuh dibudak. Namanya orang budak yang gak kaya lah, susah.
Tapi ketika mereka keluar, kok bisa mereka ngomong ke orang-orang Mesir, gue minta emas, gue minta perak lo, gue minta baju lo, kasih gue. Kok orang Mesir itu bisa kasih? Dari si orang Israel yang miskin, tiba-tiba jadi orang kaya. Keluaran 23. Ayat 20 sampai 23. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau. Ini malaikat penjaganya. Untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jadi ada tempatnya yang Tuhan berikan buat kita. Terus jagalah dirimu di hadapannya, di hadapan malaikatnya. Dengerin perkataannya si malaikat ini. Karena gue kirim tuh, bilang memutuskan seorang malaikat. Jangan engkau mendurhaka kepadanya. Sebab pelanggaranmu tidak akan diampuni. Ada namanya kesalahan, ada hukumannya. Itu kan terjadi. Sebab apa? Di dalam siapa? Malaikat. Jadi gini, sama seperti duta besar, misalnya duta besar Amerika. Duta besar Amerika yang dikirim dari Indonesia itu membawa namanya Indonesia. Jadi selama dia ada di Amerika, dia itu membawa yang namanya bangsa Indonesia di sana. Jadi untuk ngurusin segala macam, untuk yang ngurusin warga negara gitu, mengatasnamakan bangsa Indonesia. Malaikat itu mempunyai nama Tuhan di dalam dirinya. Jadi bagaimana Tuhan ada di dalam diri malaikat? Dialah wakilnya Tuhan di bumi ini untuk nolong kita. Ya ini firman katakan begini, aku akan ngutus malaikat. Nah malaikat ini yang akan nuntun engkau, yang akan memberitahu kepada engkau kemana. Kamu jalannya seperti apa, gimana tempatnya berhenti segala macam. Karena apa? Namaku ada di dalamnya. Lu gak tunduk, lu sama aja gak nunduk sama gua. Istilahnya begitu. Kalau orang Israel itu tidak mau dengerin, makanya mereka melakukan banyak kesalahan tuh. Ngeluh, merontak. Itu sama saja mereka itu memberontak kepada Tuhan. Jadi malaikat itu mempunyai membawa nama Tuhan Yesus di dalam diri mereka. Tapi seperti saya katakan kemarin, malaikat itu bukan posisinya di atas kita. Dia ada di bawah kita. Cuma kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Malaikat tidak. Maka kita lebih tinggi. Dan Tuhan memberikan malaikat itu untuk kita pakai. Untuk kita suruh sesuai dengan tugasnya. Jadi saya berharap kalian, setelah kalian doain anak kalian, ngomong ke malaikat, malaikat jagain anak-anakku. Ada apa-apa lawan. Yang seperti kemarin saya katakan, itu yang kecelakaan. Orang Kristen. Kenapa bisa itu roh maut milih dia? Kenapa dia bertiga atau berempat gitu, mereka lari. Kenapa dia pilih anaknya, orang Kristen? Kenapa roh maut itu nggak pilih yang lain? Jadi siapa bilang bahwa yang namanya malaikat penjaga itu otomatis diterima? Dia orang Kristen. Kagak. Jadi kalau kalian ingin anakmu aman, minta sama Tuhan. Doakan, Tuhan aku minta malaikat penjaga. Nah, selanjutnya gini.
Keluaran 3. 21 sampai 22. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Siapa yang buat? Tuhan. Membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini. Sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya, dari perempuan yang tinggal di rumahnya, barang-barang perak, emas, dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anakmu laki-laki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Gimana caranya? Bagaimana caranya Tuhan membuat orang Israel itu, orang Mesir itu bisa bermurah hati? Caranya gimana? Ternyata Tuhan sudah bekerja kepada bangsa Israel sebelum mereka pergi dari Mesir. Itu melalui tulah. Dia kirimin malaikat-malaikatnya. Apa kata firman-Nya? Ada. Mazmur 78 ayat 49. Ini Mazmur 78 ini mengenai kejadian daripada si tulah-tulah. Saya nggak mungkin bacain dari nomor 1. Nah, di ayat 49 ya. Ia melepaskan kepada mereka ya bangsa Mesir murka yang menyala-nyala, kegemasan, kegeraman dan kesesakan suatu pasukan malaikat yang membawa malapetaka. Ini tulah. Jadi yang ngirim itu lalat pikat, yang membuat itu air jadi darah, yang membuat yang namanya hujan batu, yang membuat kayak tulah-tulah itu semuanya malaikat. Jadi yang membuat itu orang Israel bermurah hati itu siapa? Orang Mesir bermurah hati? Malaikat. Dia membisikkan, dia menunggangi, dia kasih tahu orang Mesir, lu kasih dia. Jadi dikuasai itu orang, lu kasih dia, lu kasih dia. Kasih aja emas perak, kasih semua. Tuhan mampu membuat orang, entah yang kamu lagi butuh kerjaan, entah kamu lagi butuh orderan, entah apapun juga. Tuhan bisa kirim, kalian bisa ngomong melalui malaikat. Saya mau. Ini orderan, saya mau ini. Malaikat, ambil. Begini, ketika saya lagi persiapin begini. Di sini kan firman, maksudnya gini. Ini bicara mungkin sesuatu yang baru ya. Jadi ketika saya lagi ini udah semingguan. Saya coba belajar. Kemudian Tuhan ngomong begini. Ini firman mengenai kekayaan, malaikat berkat. Cara kerja malaikat Tuhan untuk manusia. Itu bagi mereka yang mau mempunyai keinginan besar. Yang mimpi besar. Yang punya keinginannya unlimited. Yang sudah cukup pas-pasan. Tuhan, yang penting aku bisa mencukupi kebutuhanku sehari-hari. Oke, cukup. Levelmu yang di Yohanes katakan bahwa Allah, maksudnya Tuhan akan mencukupi kebutuhan kita. Sifatnya dipelihara. Tapi sifatnya yang mau didandani, ini cocok. Yang enggak cocok adalah cukup Tuhan, gue bersyukur aja sudah punya uang untuk bisa gue beli makanan, itu udah cukup.
status dipelihara. Tapi untuk bisa mencapai yang lebih tinggi, itu butuh yang namanya kelebihan. Keinginan mau lebih. Yang ini khusus untuk mereka yang mau. Yang sudah, mungkin dia bilang saya udah tua. Tadi saya coba baca. Kentucky Fried Chicken. Ternyata ini si Kolonel Sanders, itu dia bukan kolonel. Secara harfiah dia mempunyai kedudukan tingkat pangkatnya kolonel. Nyata enggak. Itu julukan didapat karena makanan itu yang enak. Dia itu berasal dari keluarga miskin, pernah jadi buruh tani, kuli tani, ya. Dan hidupnya selalu mengalami kebangkrutan, kegagalan, bahkan ketika dia mulai sukses, ternyata ekonomi di Amerika itu lagi hancur, dia bangkrut, bahkan restorannya pernah kebakar. Dan dia mulai yang menamakan Kentucky Fried Chicken itu di umur 63 tahun. Yang banyak kan mayoritas orang bilang udah pensiun, udahlah mau ngapain gua beli macam-macam. Dia mau menjual resepnya. Itu mengalami penolakan. Itu saya tulis itu 1000 kali penolakan. Tapi dia punya mimpi besar. Tahu nggak apa yang dia lakukan sekarang? Berapa juta karyawan di seluruh dunia, ya saya nggak tahu berapa, mungkin atau berapa juta. Itu akibat dari seorang Sanders, orang tua yang bermimpi besar, yang tidak pernah putus asa, bisa memperkerjakan ratusan ribu, jutaan orang, kasih makan mereka dengan cara memperkerjakan. Karena ada orang-orang yang tidak puas. Orang kayak gitu loh yang Tuhan mau pakai. Gini, ternyata di alam surga, ini Tuhan kasih lihat ke Agus itu ada begitu banyak uang, emas, berlian, harta benda itu ada di kerajaan surga. Unlimited. Tapi hanya sedikit orang yang mampu dan mau ngambil itu uang. Itu uang untuk manusia. Kenapa? Manusia itu butuh makan, butuh kerjaan. Jadi orang yang mental tempe, mental puas, minggir. Memang itu butuh proses, tetapi kalau orang yang cuma mental, cukup makan, cukup tidur, cukup, sudah. Ini adalah orang yang punya mental, gua mau lebih. Tuhan pernah ngomong sama saya begini, Rudy, ketika engkau berbisnis dan engkau membuka pekerjaan untuk orang bisa kerja untukmu, engkau menolong orang itu. Kau memberi makan itu orang. Terus saya nggak gitu ngerti pada waktu itu. Ya ngerti. Cuman akhirnya saya dapat gini. Ada sebuah wawancara. Ketika wawancara ada seseorang laki-laki yang ngomong gini. Saya nggak tahu apa dia pengusaha atau enggak. Karena saya nggak kenal. Dia ngomong gini. Kenapa ada konglomerat orang kaya yang sudah super kaya, tapi kenapa dia masih buka pabrik? Bisnis inilah, buka pabrik inilah, buka itu. Kenapa? Padahal udah kaya, mau mati pun nggak dibawa. Dia punya anak tuh, anak pun nggak bisa habisin. Tapi kenapa dia kok buka ini, buka itu, buka pabrik itu?
Tahu nggak? Orang itu menolong banyak orang dengan kasih pekerjaan. Jadi bukan keserakahan. Makanya saya senang si Jesse ngomong, itu growth, bertumbuh. Jadi orang yang tidak mau bertumbuh ya sudah stuck segini. Tetapi kalau kita mau bertumbuh terus, kita ini ketika semakin kaya, kita akan membuka lapangan pekerjaan. Itu akan ada orang-orang yang membutuhkan kita, karena kita semakin besar, kita butuh namanya apa segala macam karyawan gitu. Akhirnya karyawan itu yang butuh makan, kita tolong. Tapi orang yang cukup puas, mentalnya cukup, hanya sifatnya dipelihara. Ini enggak cocok. Tetapi orang yang punya mentalnya mimpi besar, ini cocok. Yang gak pernah puas. Gue pengen cepat lagi kaya, tetapi ingat, uang nomor 5 terakhir. Pakai cara kerja Tuhan, bukan cara kerja manusia. Cara kerja Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita hanya tetap beribadah, takut sama Tuhan, hidup benar, tetap berkorban untuk Tuhan, tetap memilih Tuhan. Selebihnya Tuhan kirim malaikat. Malaikatlah yang kerja buat kita. Amin. Nah, ya tadi saya katakan, si Colin Sanders ini, dia nggak puas. Akibat ketidakpuasan yang bukan serakah. Tapi dia membuat banyak orang bisa kerja sampai hari ini. Dia mati di umur 90. Dan tapi dia menolong banyak orang untuk bisa makan. Hanya orang-orang yang tidak puas, yang selalu ingin lebih, Tuhan bukain. Itu yang namanya duit di sorga. Itu dikasih kepada orang itu. Gua berkatin, gua kasih lu rezeki banyak. Supaya lu bisa buka ini, buka itu. Nolong orang yang lagi. Sekarang Indo pengangguran tinggi. Harus ada orang-orang yang mau punya keinginan lebih. Itu baru bisa menolong orang-orang lain. Jadi bukan serakah. Jadi orang yang levelnya cukup, gue puas, bisa makan minum, minggir. Ini butuh orang yang mau, gue bisa. Jadi gini, kita ini tadi firman katakan gini, kepada Tuhan ngomong pada bangsa Israel, bukan karena kekuatan dan kekuasaanmu lah, tetapi karena kekuatanku. Artinya apa? Ada yang namanya malaikat yang kasih kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menghasilkan, memperoleh uang. Jadi ada malaikatnya. Ini malaikat yang ketika bangsa Israel mau pergi, itu ngomong ke bangsa Mesir, lu kasih. Itu malaikat yang memberkatinya. Dan ketika dipergi ke orang Israel ke tanah Kanaan, Tuhan itu tolong. Itu semua musuhnya dibantai sama Tuhan supaya itu masuk ke tanah Kanaan. Makanya ketika tanah Kanaan, lu ngebangun gak? Gak ngebangun rumah. Kota gak dibangun. Gue kasih nih. Dengan cara ngebunuh para musuhnya. Artinya apa? Itulah kekuatan Tuhan yang harus kita pakai. Maka saya berharap di sini yang mendengarkan di YouTube, punya mental yang bertumbuh. Punya mental, gue mesti. Jadi gini, yang Tuhan ngomong saya begini. Kalau orang itu tidak punya keinginan besar, ini gak bisa. Ini malaikat gak akan kerja. Dengan luar biasa. Kalau kalian gak punya keinginan,
Saya pengen punya rumah. Sekarang saya tanya, rumah itu mahal gak sih? Saya pengen punya mobil. Mahal gak? Kalau kondisi kita lagi gak punya. Ketika kita melihat mobil, aduh, mobil mahal. Kalau gue ngeliat badan gue begini, kondisi gue, kayaknya gak mampu. Apalagi beli rumah. Orang ini baru bisa berhasil kalau punya keinginan. Gua mau punya rumah, gua mau punya mobil, gua pengen kuliah di luar, gua pengen ini, gua pengen itu. Orang itulah Tuhan kasih. Malaikat. Jadi gini, dulu saya sama istri saya. Saya ini sepakat dulu. Kita mau beli rumah, kita mau beli apa? Istilah gini, itu ada sebuah keinginan, kalau biasanya keinginan istri saya. Dan ketika keinginan istri saya iyain, malaikat tuh pergi. Ambil tuh duit. Dia kasih ke saya dengan berbagai macam cara. Dikasihlah orderan, dikasihlah kerjaan, dapat. Kalau kita enggak punya, sudah. Jadi yang menggerakkan hidup kita semakin kaya karena ada keinginan. Nah, ini saya cerita nih. Udah hampir sejam nih. Kemana saya cerita di inilah. Saya punya teman, anaknya bermasalah. Selalu pengennya mau bunuh diri. Nah, apa yang dia lakukan gini? Dikasihlah duit. Gue pengen tes. Anak gue kasih duit. Diterima. Nah, gue melihat anak gue kalau masih terima duit, berarti dia mau masih hidup. Terus gue kasih, dia mau beli apa, gue kasih. Artinya dia ini enggak gini, orang yang mau mati, yang mau bunuh diri, karena dia pengen mau bunuh diri. Kalau orang yang sudah otaknya bunuh diri, dia gak mau apa-apa. Orang yang udah tua total ya, gak butuh apa-apa, gue gak mau. Udahlah buat apalah. Justru itu menunjukkan mau mati. Makanya kemarin minggu lalu saya katakan, siapa sih yang butuh duit? Siapa di sini yang butuh banyak duit? Karena itulah yang menggerakkan diri kita. Tapi kalau orang sudah tidak mau, dia nggak ada pergerakan untuk berusaha. Maka yang dilakukan, walaupun sebetulnya salah, cuman dia harus menjaga anaknya supaya nggak bunuh diri. Ya udah, dia mau apa dibeliin, karena dia menganggap bahwa ini anak berarti ada maunya, berarti masih mau hidup. Kalau udah mau mati, nggak mau apa-apa. Jadi orang yang udah mau mati sebetulnya udah nggak mau apa-apa. Mau buat apa sih lah, gue nggak perlu duit lagi, gue nanti begini, gue mau ngapain? Makanya luar biasanya adalah si Kolonel Sanders ini. Apa yang dia lakukan itu bisa menolong sampai hari ini. Dari tahun berapa sekitar, saya nggak tahu deh ya. Udah puluhan tahun yang lalu, istilahnya apa? Dia sudah memperkerjakan orang-orang, menyelamatkan orang-orang dari kelaparan. Karena memperkerjakan mereka. Umur 63 yang waktu saya baca kurang. Jadi umur 90 terjadi kebakaran, kemudian dia mulai namanya Kentucky Fried Chicken-nya, restoran barunya, saya kurangin kurang lebih 63 tahun. Dia starting awal lagi Kentucky Fried Chicken. Hebat ini orang. Yang saya katakan gitu, itu hanya orang-orang yang masih punya jiwa untuk maju. Yang gak mau pindah, yang gak punya jiwa maju, minggir.
Minggir wir. Jadi gini. Itu malaikat berkat. Adalah malaikat yang ada di kita. Itu yang memberikan kita kekuatan, semangat dalam diri kita. Dia memberikan kita info, gitu loh. Dia memberikan jalan kepada kita, gitu loh. Dia yang kasih hikmat kepada kita. Dia yang tuntun kita. Itu semua dikerjakan oleh malaikatnya Tuhan, yang namanya Siltil. Itu malaikat berkat kalau kita punya, kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan itu kekuatan, aku memberikan kepadamu kuasa untuk memperoleh kekayaan. Itu pakai malaikat berkat. Dan malaikat berkat ini, kalau kita nggak suruh-suruh, ini yang bagian punya ya. Kalau kita nggak suruh-suruh, ya dia diam aja. Memang malaikat, cariin gua orderan. Dia cari. Dia pergi cari orderan. Malaikat, aku butuh. Saya mau punya rumah. Saya punya mobil. Saya harus mau punya mobil. Karena memang nggak punya. Gue pengen punya. Cariin. Malaikat berkat itu kita bisa suruh untuk kita mendapatkan uang, orderan segala macam itu dengan cara mudah. Bukan kita ngelakuin ini, ngelakuin itu. Wah, gue mesti ini, nggak bisa nih kalau begini. Gue mesti kerja keras. Sok, itu nomor satu, hidup di dalam kutuk. Terus bagaimana yang kerja? Kerja biasa aja. Berikan yang terbaik dalam pekerjaan. Mesti benar-benar menjadi orang yang berbeda. Maksudnya pekerjaannya bagus, bukan malas, bukan. Ini bukan berarti kita jadi malas loh, enggak loh. Yang saya katakan gini, fokus kita adalah Tuhan. Fokus kita adalah apa yang kita harus lakukan sekarang. Kalau nggak ada kerjaan ya sudah gitu loh. Nggak usah ngerengek sama Tuhan, nggak usah apa namanya ngoyo atau mengeluh sama Tuhan. Pokoknya bilang, malaikat cariin. Terus jangan berpikir kapan dapatnya. Itu nggak boleh. Iman kita nggak boleh dicampur dengan waktu. Karena waktu itu bisa jadi musuh kita. Bertanya dulu sama Tuhan. Kapan gimana? Nggak perlu. Sekali kita ngomong, dia kerja. Dia yang cariin orderan buat kita. Bukannya kita yang berusaha. Entah melalui TikTok lah, entah melalui IG lah, entah melalui Facebook lah, atau apa, pokoknya kerjain. Soal ini gue mesti dapat duit. Kalau gue gak kerja gak bisa nih. Salah. Kalau Tuhan kasih hikmat melalui itu malaikat, kamu lakuin ini, lakuin. Misal pakai IG, lakuin. Jadi bukan karena kitanya, malaikat nih yang kasih tahu. Anggap gak? Jadi kita ini bergantung sama Tuhan. Nomor satu tetap Tuhan. Ini saya bilang teman saya. Yang punya masalah anak itu. Anaknya. Ini kan gara-gara dia. Waktu COVID dipukul tuh anak. Karena anaknya tuh. Waktu lagi Zoom sekolah itu. Nggak ada lah. Nggak kelihatan mukanya sama waktu nge-Zoom. Ya gurunya kasih tahu. Jadi dia marah dipukul itu anak. Nah, akhirnya kan gak sekolah tuh ya. Dia gak mau sekolah. Didaftarin lah ke Bina Bangsa yang di pinggir tol. Bayar 100 juta. Itu anak ngambek, gak mau sekolah. 100 juta hilang. Ya sudah. Bapaknya banyak duit. Panggil orang, guru. Untuk belajar di rumah, homeschooling. Bayar 20 juta. Enggak mau juga. Hilang duit. Yang saya katakan begini. Satu Tuhan, dua keluarga. Walaupun 5 dia bagus. 2-nya jelek. Buat apa?
Udah habis berapa ratus juta. Ya, ke psikiater segala macam. Itu berapa duit? Duit banyak. Tapi keluarganya bermasalah. Buat apa? Makanya saya katakan, Tuhan kasih tahu saya, Rudy, ini 5 aspek, semuanya harus rata sama. Dan itu adalah prioritas. Kalau prioritas kita cuma uang, yang nomor terakhir, engkau menghilangkan, kau tidak hidup di dalam kebenaran dengan keluargamu, dengan anak-anakmu. Lihat kayak teman saya ini. Punya duit banyak. Tapi hidupnya stres sama anaknya. Sampai kemarin tuh hari Senin masih masalah. Dan dia nggak tahu bagaimana caranya. Ketika saya ngomongin masalah haroh, dia nggak ada respon. Mungkin dia nggak percaya. Ya sudah. Yang saya katakan begini. Semua ada porsinya. Kebahagiaan, kerjaan, uang itu masing-masing 20%. Kalau cuma gini, semua masing-masing 20, tapi yang tetap terakhir atau tetap yang awal adalah Tuhan. Karena dalam walaupun nomor 1 Tuhan itu namanya pelayanan. Orang tuh bisa gila pelayanan, ya sampai cerai ada, gitu loh. Tapi semuanya berantakan, percuma. Jadi semuanya harus seimbang. Tuhan tetap nomor 1, kedua adalah keluarga yang kita harus utamakan, yang ketiga kita harus jaga kesehatan, keempat kerjaan, uang. Sekalipun kita punya uang, ya kan, kita mencoba memfokus uang, nggak bisa. Jadi walaupun saya ngajarkan bahwa kita diperkaya sama Tuhan, tetap urutannya adalah Tuhan yang nomor 1. Tuhan ingin ngomong gini, seperti ke bangsa Israel, takutlah akan aku, beribadahlah kepadaku. Semuanya aku bereskan. Aku kasih. Kau butuh orang, kau butuh yang namanya pekerjaan, kau butuh orderan, aku kasih. Tapi yang penting kau beribadah kepadaku. Cari aku. Anggap. Karena ini. Amsal 10 ayat 22. Amsal 20 ayat 22. Yuk, kita baca sama-sama. 2, 3. Belum. Amsal 10 ayat 22. Yang terakhir, tadi ada di awal ya. Amsal 10 ayat 22. Dah? Oke yuk, sama-sama kita baca. 2, 3. Siapa? Tuhan. Berkat Tuhan. Berkatnya Tuhan yang bikin gua kaya. Bukan gua jerih payah, bukan gua kerja keras. Berkat Tuhan. Jadi kalian sudah diberikan malaikat berkat. Pakai. Amin. Malaikat cari gua orderan. Malaikat cari gua kerjaan. Gua gak mau tahu pokoknya, lu cariin. Gimana cara gua gak pikirin, lu cariin. Jadi kita ini mengandalkan kemampuan Tuhan melalui malaikat. Ini cara kerjanya Tuhan. Anggap gak? Cara kerjanya Tuhan adalah melalui malaikat. Tapi ketika kita nyuruh jangan ragu-ragu. Yakin. Jadi kalian yang sudah punya, jangan dianggurin. Suruh kerja. Suruh kerja. Ini kemarin sudah ninin. Tarin gua. Biasa ngomong dapat ya.
Kan kita juga sepakat sama istri, mau apa? Kemarin istri saya gini, dan ini sedikit lagi. Ini luar biasa begini. Ketika waktu itu kan ini, Tuhan kasih perlihatkan rumahnya saya berdua itu di kerajaan surga. Jadi Tuhan kasih penglihatan di diri saya. Rumahnya gede. Warna putih. Dengan dikelilingin, pokoknya tanahnya luas. Ada di tengah-tengah. Kemudian ya, ada di tengah bundaran itu pas pintu masuk itu ada bundaran supaya orang tuh bisa mobil bisa lewat gitu ya. Nah, saya keinget rumahnya Jesse. Saya coba kasih lihat. Dikasih lihat. Nah, jadi seperti kalau kalian pernah ke yang pilar-pilar gede seperti White House atau kita nih di Istana Presiden itu tinggi gitu. Ternyata rumah, kenapa dia ngomong dikatakan itu rumah dia di kerajaan surga itu mansion. Artinya mansion itu rumah yang gede, besar. Nah, ternyata imannya dia, apa yang rumah dia di kerajaan surga itu bisa diaplikasikan, dijadikan di rumah secara fisik di bumi. Jadi Tuhan kasih lihat rumahnya saya. Kalau si Jesse itu melebar, kalau saya agak meninggi, mungkin 3 lantai gitu ya. Tapi tetap besar. Yang saya katakan begini, iman apa yang ada di kerajaan surga. Kalau kita punya keyakinan itu terjadi, apa yang ada dalam surga itu terjadi, itu bisa dapat. Terus Tuhan ingatkan saya Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Tuhan Yesus Kristus yang mengaruniakan segala berkat rohani. Jadi berkat kita tuh ada di surga. Bagaimana itu bisa kita ambil? Melalui malaikat yang ambil. Bagi yang punya. Bagi yang percaya. Karena ternyata tadi firman Tuhan yang saya sudah bagikan banyak. Ternyata cara kerjanya Tuhan. Dia pakai kekuatan untuk menyatakan kekuatan kuasanya. Itu pakai malaikat. Itu namanya Petrus ketika dia mengatakan kepada orang lumpuh. Emas dan perak aku gak punya. Tapi di dalam nama Yesus apa yang aku punya? Bangkit. Tahu gak di alam rohnya itu malaikat Rafael. Yang nyembuhin, yang bangkitin itu si orang lumpuh ini. Semuanya Tuhan kerjakan di bumi ini. Semuanya pakai malaikat. Kenapa tadi firman katakan namaku ada di dalam dia. Jadi medianya Allah bekerja untuk kita yang percaya adalah malaikat. Makanya kalian butuh malaikat. Minimal yang untuk anak-anak kita itu malaikat penjaga. Yehudiel. Doakan anak-anakmu supaya mendapatkan. Supaya anakmu diproteksi sama malaikat itu. Tahu nggak pemain musik semuanya? Seharusnya punya malaikat musik. Ketika ada malaikat musik, kamu bermain pakai kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dirimu sendiri. Jadi kamu main itu bukan skill, tapi urapan kekuatan Tuhan. Seperti saya lagi khotbah ini,
ini ada malaikat di samping kiri kanan saya. Itu yang make mulut saya untuk ngomong. Saya tidak pakai kekuatan sendiri, tapi saya ada malaikat yang ngomongin. Itu cara kerjanya Tuhan. Jadi ketika dalam pekerjaan kita butuh hikmat, minta malaikat Uriel. Yang kemarin Sabtu kita minta. Kenapa? Malaikat Uriel inilah malaikat yang memberitahukan kepada hikmat bagaimananya. Yang saya ingin katakan gini, ini Tuhan membukakan rahasia buat kita. Dan semuanya ada firman-Nya, saya nggak sesat. Jadi, kalau kita mau pakai kekuatan Tuhan dan tidak perlu capek-capek, gunakan malaikatmu. Tahu nggak, waktu kita perang, kan kita ngebal. Ini cara kerjanya. Secara roh, itu kita, waktu kita ngebal, kita lagi seperti gini nih. Kita ini di alam rohnya, itu tau nggak, kita lagi ngumpulin bola api. Itu malaikat yang perang yang memberikan apinya itu ke musuh kita. Ini udah 2 minggu si dukun Kalimantan nggak kirim-kirim nih. Kita jadi nganggur nih. Itu secara roh itu lagi ngirim urapan api kita ke api malaikatnya. Jadi semakin banyak malaikat semakin mudah ngalahinnya. Nggak ada malaikat yang nggak bisa kalah. Nah itu cara kerjanya. Nah, yang saya ingin bahas gini. Yang namanya ternyata kekuatan Tuhan itu disalurkan melalui malaikat. Itu ternyata seperti itu. Melalui malaikat. Jadi bersyukurlah kalau kita ngerti ini dan mulai meminta sama Tuhan. Tuhan, saya butuh malaikat. Nah, kenapa si bos teli ini, om teli ini datang ke saya? Karena dia butuh kekuatan yang lebih, malaikat perangnya. Karena dia masih ada berasa. Jadi dia butuh yang lebih besar, powernya untuk bisa ngalahin. Kalau kita membutuhkan, Tuhan akan beri. Kalau kita nggak berasa butuh, ya sudah, Tuhan pun nggak kasih apa-apa. Jadi yang memutuskan itu bukan Tuhan, kita. Jadi mintalah sama Tuhan. Apakah Tuhan mau dengerin? Kalau kita minta dengan sungguh-sungguh dan percaya, Tuhan kasih. Nggak mungkin nggak. Tuhan itu tahu gue mengasihi anak-anakku. Aku ingin mereka dijagai. Mereka ingin berhasil. Itu Tuhan itu mau kasih. Tidak ada perbedaan. Maka nih katakan, dia aja orang di luar Mahanaim itu punya powernya luar biasa. Pertama kali susah aja, belum ada orang-orang yang percaya sama saya, kemudian saya salurin, saya berikan itu urapan, cuma baru dia. Maksudnya yang dipakai ya untuk ini, untuk peperangan, untuk dia ada hal-hal ini. Walaupun ada yang lain ya, contohnya ya seperti yang panti asuhan, ke Ibu Yemimah itu saya kasih. Wah itu dia ngambilnya itu luar biasa. Yang saya katakan begini, itulah cara kerjanya Tuhan, di mana Tuhan bisa memberikan kemampuan kekuatan kepada kita itu melalui malaikat. Jadi kalau nggak ada malaikatnya, susah. Mungkin ada yang berkata gini, itu kan nanti aja lah. Minggu depan aja udah 1 jaman. Next lagi lah, lebih detail lagi, lebih akan lebih banyak. Paling tidak hari ini saya bicara masalah bahwa malaikat memang kita butuhkan. Amin. Oke lah, demikian firman Tuhan. Berarti menjadi berkat kita semua. Amin.